sempurna sepertimu. Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku, sempurna seperti Bapa kita di surga. Aku percaya bisa sempurna sepertimu. Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku, sempurna seperti Bapa kita di surga. Memahami, melakukan semua yang Engkau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Satu hal yang aku mohon Tuhan, inilah kerinduanku menjadi sempurna secepatnya. Tolong aku Tuhan. Saya bisa sempurna sepertimu. Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku, sempurna seperti Bapa kita di surga. Memahami, melakukan semua yang Engkau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Memahami, melakukan semua yang Engkau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna.
Saudara sekalian, dalam masa-masa tertentu, ketika gereja mengalami kemunduran, ketika gereja mengalami kesuaman, maka Tuhan dalam kasih-Nya menyatakan kehadirannya dengan mujizat-mujizat. Dalam gereja Tuhan di dunia, fenomena ini terjadi sejak pertengahan abad 19, abad 20 maksud saya. Di akhir abad 19 berlanjut sampai pertengahan abad 20. Muncul pembicara-pembicara yang mendemonstrasikan mujizat. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang Kristen ini kembali kepada Tuhan. Tentu saja mujizat-mujizat itu juga berdampak membawa orang-orang yang non-Kristen menjadi Kristen. Tetapi pada mulanya Tuhan membangkitkan para pendeta-pendeta yang berorientasi pada pelayanan mujizat ini untuk mengingatkan, menyadarkan orang-orang Kristen. Tuhan membangkitkan hamba-hambanya sehingga muncul hamba-hamba Tuhan yang diberi karunia untuk melakukan pelayanan dengan metode ini. Kesembuhan ilahi atau mujizat. Kalau jujur, sebagian besar mereka yang dipakai Tuhan untuk melakukan pelayanan ini bukanlah hamba Tuhan yang lahir dari kalangan akademisi. Dari kalangan akademisi maksudnya mereka yang sekolah di sekolah tinggi teologi secara formal yang memiliki gelar sarjana, master teologi atau doktor teologi. Tapi biasanya hamba-hamba Tuhan ini lahir dari kalangan jemaat. Kalaupun mereka sekolah Alkitab, mereka hanya sekolah penginjil 1 tahun, 2 tahun. Tetapi mereka bisa mendemonstrasikan kuasa mujizat. Memang ironis justru mereka yang sekolah tinggi di sekolah teologi kurang atau tidak mendemonstrasikan mujizat. Biasanya hamba-hamba Tuhan ini dalam khutbahnya tidak memiliki kedalaman terhadap Alkitab, tetapi selalu menekankan karunia, selalu menekankan mujizat. Namun mereka berhasil membangun jemaat dalam jumlah besar. Maksud saya memiliki jemaat dalam jumlah besar, gereja-gereja besar. Mereka menjadi pendeta-pendeta yang ternama di masyarakat. Bukan hanya masyarakat Kristen, tapi juga masyarakat non-Kristen. Dengan mujizat-mujizat yang berhasil didemonstrasikan, maka jemaat makin yakin bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang benar. Wakil Tuhan di dunia ini. Tentu saja mereka menjadi sangat terhormat dan tidak sedikit mereka yang dikultuskan. Dan kemudian sebagai dampaknya pula secara finansial mereka adalah orang-orang yang berada secara keuangan tadi. Secara finansial mereka berada, mereka kuat, mereka kaya. Dan tentu saja saudara-saudara, mereka orang-orang yang memiliki rumah bagus dan mobil-mobil bagus. Sebab dengan mujizat yang didemonstrasikan, orang-orang rela memberikan apa saja untuk kepentingan gereja maupun pelayanan pribadi hamba Tuhan tersebut. Apalagi kalau seseorang mengalami mujizat kesembuhan ilahi atau mujizat pertolongan Tuhan yang ajaib oleh doa pendeta-pendeta ini, maka dia rela balas jasa dengan memberi apa saja. Dan hamba-hamba Tuhan ini menjadi kaya.
Itu nampak dari kendaraan, dari rumah, dari anak-anak mereka, dari mobil anak-anak mereka. Dari perhiasan yang dipakai istri mereka. Dari hal ini muncul pendeta-pendeta yang menggunakan metode ini untuk membangun komunitasnya. Dari persekutuan doa sampai gereja. Mereka berpikir inilah cara Tuhan yang efektif membawa orang yang tidak mengenal Tuhan kepada keselamatan dalam Yesus Kristus. Biasanya pendeta-pendeta yang muncul dari kalangan ini tidak terlalu menekankan pengajaran, tetapi mujizat. Walaupun tahun-tahun belakangan ini atau 10-20 tahun belakangan ini, 1-2 dasawarsa ini, pendeta-pendeta ini sudah mulai juga menggandrungi gelar. Maka mereka juga masuk sekolah-sekolah Alkitab yang mudah memberi gelar. Atau setengah membeli gelar. Atau mendapatkan gelar honoris. Keberhasilan pelayanan melalui mujizat ditandai bukan saja berhasil membangun gereja-gereja besar, tapi potensi untuk berkhotbah di berbagai media seperti televisi, radio, media cetak dan lain sebagainya. Dan tidak bisa dihindari masyarakat Kristen telah diwarnai oleh teologi mereka. Karena tidak memiliki landasan pemahaman kebenaran yang cukup dan tidak berhati-hati dalam menjalani hidup dengan potensi bahaya yang begitu besar, tidak sedikit mereka yang menyimpang dari jalan Tuhan. Bahwa pendeta-pendeta ini memang dipakai Tuhan, saudaraku, bukan tidak dipakai. Dalam ketulusan mereka, ketulusan yang tentu belum matang ya saudara. Dalam kesungguhan mereka, nah kesungguhan ini relatif. Tetapi pada waktu ia belum dewasa rohani, katakanlah baru bertobat beberapa tahun dari seorang pengusaha lalu ikut dalam gerakan pelayanan ini, Tuhan menyertai dengan mujizat, bukan tidak. Betul-betul itu mujizat Tuhan. Betul-betul Tuhan bekerja dalam diri mereka. Tetapi dengan uang banyak, dengan kehormatan, nah itu Tuhan tidak bisa menghindarkan mereka dari dosa kalau mereka tidak menghindarinya. Makanya kalau pendeta-pendeta seperti ini seiring perjalanan waktu mestinya dia bertumbuh dewasa. Seperti Tuhan Yesus, Tuhan menyampaikan firman dengan tanda, mujizat. Tapi untuk orang-orang yang dekat dengan Tuhan atau untuk pelayanan lanjutan, itu Tuhan mesti mengajarkan kebenaran karena mujizat itu hanya tanda, saudara. Tanda itu artinya petunjuk arah, semeion. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Nanti saya jelaskan bahwa kalau kita memberitakan Injil di kalangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, harus ada mujizat. Bagi Tuhan Yesus sendiri kalau tidak mengadakan mujizat, mereka tidak mendengar ajaran Tuhan. Padahal ajaran itu yang menyelamatkan, Injil itu yang menyelamatkan. Ya maka mau tidak mau saudara, Tuhan harus membuat mujizat. Yang membuat Nikodemus mengakui bahwa Tuhan berasal dari Allah. Tapi tanda. Setelah mereka melihat tanda ini atau dalam pengertian luasnya sebagai petunjuk arah. Semeion itu petunjuk arah. Setelah orang berduyun-duyun datang ke gereja, pendeta yang mengadakan mujizat mulai begini. Bukan begini. Mujizat terus. Tapi mesti begini. Tetapi kalau pendeta itu kemudian terjebak dalam materialisme, terjebak dalam kehormatan, dia terbelenggu di situ. Akhirnya menjadi penyesat.
Jadi kalau ada pendeta-pendeta besar di Amerika yang dulu mengadakan mujizat besar, mujizat-mujizat yang luar biasa, lalu jatuh dalam dosa, kita mengerti kamu tidak punya landasan, tidak bisa nggak jatuh. Yang satu ternyata homoseks, yang satu cerai dengan istri kawin lalu kawin lagi. Orang-orang hebat saudaraku. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun termasuk kepada saya. Makanya kita harus bertumbuh dalam kebenaran. Nah, penyimpangan ini tidak terlalu nampak bagi mereka yang tidak mengenal kebenaran. Jadi jemaat yang sudah terkesima dengan mujizat para pendeta ini, dia melihat bahwa pendetanya itu wakil Tuhan, nyata kuasa Allah mengalir dalam hidupnya. Nurut. Lalu membuat pemalsuan-pemalsuan visi. Saya dapat visi dari Tuhan, saya mendengar suara Tuhan. Percaya saja, karena mujizat benar-benar telah terjadi. Kalau bukan Tuhan, siapa bisa membuat mujizat ini? Benar itu Tuhan. Tetapi dia sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Mestinya saudara sekalian tidak menyimpang. Harus bertumbuh dalam kebenaran. Tapi Pak, nyatanya masih ada mujizat. Nah, nanti saya jelaskan. Ini mujizat ini bagaimana masih bisa terjadi. Penyimpangan ini tidak terlalu nampak bagi jemaat yang tidak belajar kebenaran. Tapi coba kalau saudara belajar kebenaran. Saudara langsung tahu ini salah. Cuman saudara bingung. Tapi kok bisa ada mujizat ya? Saya jelaskan. Nah, sebagian sudah saya jelaskan. Sebagian ini adalah ternyata memang mereka mengadakan mujizat. Kenapa Tuhan mengizinkan mereka mengadakan mujizat? Ya sebab mereka baik. Kelas 6 SD nilainya 9 memang. Tapi belum 3 SMP loh. Apalagi 3 SMA. Belum. Dengan nilai 9 itu di 6 SD itu. Dia berhak untuk menyatakan kuasa mujizat Tuhan. Berhubung imannya juga mencapai hal itu. Nah, nanti saya beritahu kalau orang dewasa rohani malah tidak berani percaya kuasa Allah. Dia makin hati-hati. Yang dia lihat itu kehendak Allah untuk dilakukan. Kalau dulu kan kita berani sekali berkata dalam nama Yesus, sembuh. Sekarang kita makin gak berani. Kita makin menghormati kedaulatan Allah. Nah, orang-orang Kristen yang kanak-kanak kan sembarangan. Kalau orang sakit dalam nama Yesus, roh maut cabut, buang, mati juga. Tetapi pada waktu kita baru melayani luar biasa. Roh maut cabut, sembuh saudara. Doakan masalah orang selesai. Tapi ketika kita mulai dewasa rohani, kita mulai tidak berani begitu. Nah, masa transisinya itu lebih berat. Waktu kita berdoa untuk orang sakit sembuh tapi gak sembuh. Tuhan mulai mengajar. Sekarang kedaulatanku. Dulu kemauanmu ku ikuti, sekarang tidak. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Jadi kalau pendeta tidak punya iman dalam tanda kutip seperti imannya pendeta-pendeta hebat itu, jangan sudah pikir dia lebih rendah nilainya. Maka tidak heran kalau pendeta-pendeta hebat dalam tanda kutip yang katanya beriman hebat berkata, oh pendeta itu gak punya kuasa, kita yang punya kuasa. Dia berani saudara mengimani kuasa Tuhan. Kalau kita tidak berani karena kita lebih menuruti kehendak Allah. Itu nanti perubahan itu terjadi. Tunggu waktunya orang-orang seperti ini yang katanya beriman nanti pasti dihajar Tuhan atau dididik. Nanti fenomena psikologi diangkat sebagai mujizat. Apa saja yang bisa dijual sebagai mujizat dia jual. Nah, Bapak Ibu, penyimpangan seperti ini terjadi di banyak orang. Ya.
Penyimpangan ini diawali oleh beberapa gejala. Pertama, keinginan untuk menjadi orang yang istimewa bagi jemaat dan bagi pendeta lain. Pasti ditandai dengan hal itu, saudara. Bagi mereka pengkultusan bukan sesuatu yang keliru, sebab mereka merasa layak untuk mendapat perlakuan seperti itu. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa dirinya sudah terlibat dalam kesombongan yang mendukakan hati Tuhan. Sebab orang-orang seperti ini biasanya secara psikologi merasa dirinya istimewa. Aku anak Allah, aku hamba Allah. Aku anak Allah yang khusus, aku hamba Allah yang khusus. Dia merasa istimewa. Kalau dia dikultuskan, dia merasa berhak dikultuskan. Karena dia merasa istimewa. Dan itu kita maklumi, saudara. Gejalanya begitu. Nih kalau ada hamba-hamba Tuhan di sini, jangan sampai begitu. Bersyukur Anda tidak pernah buat mujizat, lebih aman. Oh iya, daripada Anda membuat mujizat tapi saudara menjadi sombong. Ini panjang lebar, ini jadi buku, cuman belum saya jadikan. Nah, buku yang Yesus fantasi itu sebagian yang saya kemukakan hari ini. Kebenaran-kebenaran ini mulai muncul lebih kuat pada waktu saya doa pagi, saudara. Atau saya ingat saya di luar negeri. Atau di luar kota ya. Jadi saya merasa perlu menjelaskan ini, saudara. Dan ini mahal sekali. Tapi kita jangan menghakimi orang. Ya, ini berlaku bagi semua manusia di seluruh dunia. Bagi semua pendeta di seluruh dunia. Jadi penyimpangan itu diawali dengan keinginan menjadi orang istimewa bagi jemaat dan bagi pendeta lain. Dan biasanya dia akan cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal Tuhan tidak pernah loh membandingkan dirinya dengan orang lain. Apalagi kita, saudara. Ya. Yang kedua, karena merasa sudah dapat mendemonstrasikan mujizat, merasa orang istimewa Tuhan, ditambah lagi dengan kepercayaan jemaat, maka ia mudah membuat pernyataan-pernyataan bahwa dirinya menerima pesan dari Tuhan. Bukan tidak mungkin itu fantasi dan halusinasi. Yang dia deklarasikan sebagai penglihatan atau fenomena real dari Tuhan. Nah bagi jemaat awam mereka tidak mudah membedakan. Jemaat awam tidak bisa membedakan ini pesan dari Tuhan, visi dari Tuhan atau tidak. Tetapi yang mengenal kebenaran akan tahu Tuhan yang cerdas, Tuhan yang bijaksana, Tuhan yang maha agung tidak akan memberikan penglihatan macam ini. Tidak akan menyampaikan pesan bodoh seperti ini. Ini bukan Tuhan yang cerdas, ini Tuhan yang bodoh. Tuhan yang tidak berpendidikan. Saya tidak mengatakan Tuhan harus sekolah lagi. Tapi Tuhan yang bodoh. Logikanya sudah tidak masuk. Tapi dasar konyol, saudara. Kalau disuarakan atas nama Tuhan dan orang-orang timur seperti orang Indonesia, itu percaya. Dan banyak orang yang tertipu, saudaraku. Jadi gejala pertama, dia merasa istimewa. Yang kedua, dia merasa mudah menerima pesan dari Tuhan. Yang ketiga, terjerat oleh harta kekayaan. Nah yang ini agak tidak kelihatan, saudaraku. Ada dua dosa besar yang dilakukan biasanya. Yang pertama, dosa harta. Yang kedua, seks. Tapi saya buat urutan, yang ketiga ini harta kekayaan menjerat. Punya aset di dalam dan di luar negeri. Menanam saham di beberapa kegiatan bisnis dan praktek lainnya. Yang itu uang jemaat. Kalau uang sendiri saya nggak katakan salah. Itu uang jemaat. Nggak usah jauh-jauh deh. Diberkati sekaya apapun pendeta itu.
Dia tidak boleh punya harta kekayaan yang berlimpah. Tidak boleh. Sebab uang kita harus mengalir untuk pelayanan. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Tidak boleh kita simpan. Tidak boleh. Harus kita jadikan sesuatu yang hidup, saudara. Yang keempat, dosa percabulan. Hal ini sudah terjadi pada hamba-hamba Tuhan yang besar dan sukses di luar negeri. Oke, orang yang hidupnya bersih itu kuat sekali. Wibawanya besar. Dalam menghadapi setan maupun menghadapi manusia begini nih. Tidak ada gentarnya dia. Kalau hidupnya bersih. Tapi yang jelas kalau orang hidupnya bersih, dia senang mati, itu aja sudah. Dia nggak takut menghadapi kematian. Oke, yang kelima, ini penyimpangannya karena memiliki pengaruh kuat di masyarakat, maka pendeta-pendeta ini dilirik oleh para politisi untuk ikut terlibat dalam kegiatan politik. Jadi kalau sampai hamba Tuhan berpolitik praktis, itu pasti tidak benar, sudah. Kalau Tuhan mempercayakan kepada kita itu mujizat, orang datang berbondong-bondong, kita arahkan ini ke kerajaan surga, dikembalikan ke rancangan semula. Bukan di mujizat, bukan di penyelesaian masalah jasmani. Kalau jemaat tidak dientaskan dari kebodohan, wah, ini pengkhianatan terhadap Tuhan, saudaraku. Jadi sebenarnya berkhianat terhadap Tuhan, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu ya Bapak Ibu, saya mohon semua kita menyadari hal ini. Dan kita boleh berubah, saudaraku. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan, saudaraku. Sekarang kita belajar dulu, saudaraku. Mujizat itu sebenarnya apa? Kata mujizat itu biasanya dipahami sebagai kejadian yang tidak dapat dimengerti oleh akal pikiran. Biasanya mujizat dihubungkan dengan kekuatan di luar kemampuan manusia yang supranatural, sama dengan adikodrati, yang biasanya luar biasa, spektakuler. Dan bicara mengenai mujizat, pada umumnya ditujukan kepada kekuatan Allah. Tapi juga kadang-kadang dihubungkan dengan kekuatan magis. Kekuatan dari kuasa kegelapan. Mujizat selalu dikaitkan dengan keadaan mustahil yang tidak dapat dilakukan manusia. Oleh sebab itu kalau manusia menghadapi masalah-masalah pelik yang melampaui kekuatannya, maka manusia mengusahakan mujizat atau mencari mujizat. Jadi secara sosiologi ini juga hasil sebuah riset. Kalau masyarakat dalam kondisi sulit, reses yang sulit, maka agama itu bisa menjadi solusi yang dianggap komoditas paling laku. Itu sosiologi mengakui itu. Di dalam bahasa Inggris kata mujizat Anda tahu miracle. Kata miracle sebenarnya dari bahasa Latin miraculum. Miraculum berasal dari kata mirari yang artinya to wonder at, ketakjuban atau keheranan kepada sesuatu. Kata mirari berkaitan dengan kata miras, bukan minuman keras.
Miras artinya menakjubkan atau mengherankan atau mengejutkan. Wonderful. Jadi mujizat bertalian dengan hal-hal yang menakjubkan, yang mengherankan. Sesuatu yang luar biasa sehingga mengejutkan bagi yang menyaksikannya. Dan penjelasan pengertian mujizat dari etimologinya tadi sinkron dengan apa yang ditulis Alkitab atau terkait dengan bahasa asli Alkitab yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani kita menemukan dua kata yang semua diterjemahkan mujizat. Yang pertama oth. Ada dua kata yang diterjemahkannya. Oth. Kata oth ini, ya saudaraku, biasanya artinya atau dipahami sebagai tanda juga. Tanda. Sedangkan kata yang kedua adalah mopeth. Mopeth. Ini diartikan tanda, ini keajaiban. Wonder, sign, and ini wonder, keajaiban. Dalam bahasa Yunani kita menemukan beberapa kata yang diterjemahkan mujizat, saudaraku sekalian. Yang pertama itu dunamis. Dunamis ini juga bisa berarti kuasa. Ketika Tuhan Yesus dijamah oleh seorang perempuan pendarahan yang 12 tahun telah pendarahan. Dia berkata, ada tenaga yang keluar daripadaku. Dunamis. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat bahasa aslinya, kata menjamah itu kurang tepat. Dia memegang erat-erat. Teks aslinya. Jadi ketika dipegang erat-erat Tuhan waktu jalan, siapa? Dia harus menggunakan tenaga untuk keluar, untuk jalan. Kan hiruk pikuk orang ini perempuan pendarahan. Secara logika juga lemah, dia pegang begitu, keseret. Lalu Tuhan berkata, ada yang pegang. Murid-muridnya berkata, Tuhan orang sebanyak ini maklumlah Tuhan. Enggak, yang ini beda. Dia memegangi aku begini, saudara. Tetapi juga bukan tidak mungkin Tuhan merasa ada kuasa yang mengalir dari dirinya. Mestinya ini dijelaskan khusus ayat ini. Kenapa? Karena dari ayat ini sering ditafsirkan salah oleh para pendeta. Asal ku pegang jubahnya. Seakan-akan Tuhan itu bisa diatur oleh pikiran. Itu salah. Kata tanda ini, kalau ot ini semeion, bahasa Yunaninya ada, semeion. Sedangkan moped ada kata teras. Teras itu artinya menunjuk kepada sesuatu yang luar biasa, wonder. Jadi ada kesamaan di sini. Ini tidak ada kesamaannya. Di perjanjian lama, Tuhan sering mengadakan mujizat dalam berbagai peristiwa dan dalam bermacam-macam cara atau bentuk. Dan setiap mujizat yang dilakukan Tuhan pasti memiliki maksud. Bukan semata-mata mau pamer kekuatan. Bukan supaya dihormati manusia. Karena Tuhan memang sudah terhormat. Dan Tuhan bukan pribadi yang gila hormat. Jadi kalau seseorang menghormati Tuhan karena melihat mujizat, itu penghormatannya tidak berkualitas, bukan penghormatan yang diingini Tuhan. Kalau di agama lain hal itu sangat bisa dipahami. Jadi tidak heran kalau agama-agama lain berusaha mempertontonkan kuasa Allahnya. Macam-macam.
Pokoknya segala bentuk keajaiban ditunjukkan untuk menunjukkan itu hebat. Itu mainan atau gamenya agama-agama. Kristen tidak boleh begitu. Keagungan Yesus sendiri bukan pada kekuatannya loh, tapi pada moralnya. Kalau seseorang mengamati Tuhan hanya oleh karena, kalau seseorang menghormati Tuhan hanya karena melihat dan mengalami mujizat, itu kualitasnya rendah. Penghormatannya kepada Tuhan kualitasnya rendah. Tuhan juga tidak membutuhkan penghormatan seperti itu. Dan catat, Tuhan tidak mau berkompetisi dengan Allah lain. Jadi kalau Allah lain punya kesaksian, dewanya hebat, Allahnya hebat, bisa begini, bisa begono begini, lalu kita, gue juga hebat. Itu mah kampungan kita. Kita diam. Yang mewakili Tuhan kita bukan kuasanya, tapi moralnya. Konyol saudaraku nanti kalau itu. Bapak Ibu, kita itu dewasa. Amin. Loh aminnya kok pelan. Apa yang sudah pikirkan kok amin sampai pelan ini loh. Ada beberapa alasan mengapa Tuhan mengadakan mujizat bagi bangsa Israel. Pertama, karena umatnya dalam keadaan sukar dan tidak bisa keluar dari kesulitan itu tanpa campur tangan Allah langsung. Dan Allah memang mengasihi umat pilihan ini. Mereka adalah biji mata Tuhan. Kalau diibaratkan seorang ibu, Tuhan berkata, tidak ada ibu yang meninggalkan anak yang sedang disusuinya. Tetapi seandainya ada ibu seperti itu, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Yang kedua, Tuhan melakukan mujizat untuk memperkenalkan diri kepada umat yang masih bocah, umat yang baru bagi bangsa Israel waktu itu khususnya. Supaya mereka mengenal siapa Allahnya. Bapak Ibu harus melihat konteks zaman. Banyak Allah yang disembah orang waktu itu. Israel itu bangsa baru lahir. Allah harus memperkenalkan diri dengan mujizatnya. Supaya tahu bahwa ini Allah yang benar. Sedangkan kita beda. Kita tahu bahwa dia Allah yang benar. Bukan karena mujizatnya, karena kebenarannya. Yang itu juga mengubah kita. Jadi jangan kayak kanak-kanak lagi. Mengenal Allah yang benar karena mujizat yang luar biasa. Itu bagi bangsa Israel. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada bangsa yang masih baru itu. Supaya mereka dekat dengan Allah. Dan itu juga sekaligus hal itu menjadi dokumen yang bisa dikenali bangsa sepanjang zaman. Maka dalam pernyataannya Tuhan sering berkata, akulah Tuhan Yahweh Allahmu, Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Tuhan selalu mengingatkan, aku loh Allahmu yang dengan keperkasaanku aku melindungi kamu. Jadi yang pertama karena Allah melindungi umat yang tidak bisa keluar dari kesulitannya. Karena mereka memang dikasihi oleh Allah. Yang kedua karena Allah mau memperkenalkan diri. Mengapa bangsa itu begitu istimewa? Mengapa bangsa itu begitu istimewa di mata Allah, bangsa Israel? Kenapa nggak pilih bangsa lain? Nah kalau itu saya ditanya saya nggak bisa jawab. Kenapa pilih bangsa Israel? Karena Allah memang menetapkan itu prerogatif oleh Allah. Dimulai dari Abraham yang dipilih. Ya. Makanya kalau Allah menyebut aku Allah Abraham, terus Ishak, terus Yakub. Kenapa sampai begini? Karena Abraham punya anak bukan hanya Ishak. Jangan salah.
Oke, nangkep saudara? Kok mesti ditarik-tarik dua orang lagi nih? Akulah Allah Abraham, cukup. Enggak, karena Abraham punya anak yang lain. Nah, kalau Allah memilih Abraham, maksud saya Israel jadi umat pilihan karena Israel itu, saudaraku, menjadi bangsa yang melahirkan Mesias. Dua, karena Israel itu menjadi saksi atau salah satu saksi. Saksi yang pertama Israel, saksi yang kedua orang percaya. Di dalam kitab Wahyu saudara menemukan Wahyu pasal 11 ada dua saksi. Satu orang percaya, dua orang Israel. Maksudnya apa? Kalau kamu mau tahu siapa Allah yang benar, berhubung banyak bangsa memperkenalkan Allah. Nih Allah yang benar, Allahnya orang Israel. Dua, Allahnya orang Kristen. Makanya ciri antikris pasti benci dua bangsa ini. Memburu keturunan perempuan itu yang ilahi. Yang satu yang memiliki entole 10 perintah Allah. Dua yang memiliki kesaksian Yesus orang Kristen. Itu antikris itu cirinya yang memburu dua kelompok ini. Pokoknya kalau melawan dua kelompok ini paling benci. Kenapa? Karena belangnya akan ketahuan. Belangnya akan ketahuan. Maksudnya belang di sini itu penipuan. Jadi antikris itu memang menipu ya. Oke. Kan ini mujizat yang dilakukan di perjanjian lama. Di perjanjian baru mujizat dilakukan agar orang mengenal Yesus adalah dari Allah. Seperti yang Nikodemus katakan di Yohanes 3 ayat 2. Engkau berasal dari Allah. Dengan menampilkan diri dengan mujizat itu, maka orang kagum. Dari kekaguman itu mereka mau datang mendengar Injil. Sekarang Injil ada, kok masih mau bikin kagum itu buat apaan? Tepuk tangan dulu boleh. Tapi kali ini tepuk tangannya nggak siap betul, tapi nggak apa-apa, jangan tepuk tangan lagi. Karena belum jelas betul. Kalau belum jelas tepuk tangannya beda. Kalau jelas, kalau nggak jelas, kalau bingung. Saudaraku, terkait dengan dalam hal ini, harus saya tegaskan mujizat bukan tujuan. Mujizat itu tanda orang datang berbondong-bondong, lalu setelah berbondong-bondong seperti di Yohanes 8:31, setelah berbondong-bondong Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kau benar-benar murid-Ku. Kamu mengenal kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan. Yohanes 8 ayat 31-32 kita baca. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Terus? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang memerdekakan kamu bukan kesembuhan, bukan berkat jasmani. Yang memerdekakan kamu itu kebenaran. Jadi mujizat itu hanya sebagai pesona untuk menarik mereka. Ini bagi orang ya Yahudi. Sekarang saudara kan gak perlu pesona lagi. Yang saudara butuhkan itu tanggung jawab. Nanti ada penjelasan soal mujizat dan tanggung jawab. Kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Roma 10:17, Injil kuasa Allah yang menyelamatkan. Injil jangan diparkir di mujizat, itu penipuan. Karena mujizat sebagai
tanda bukan tujuan. Dalam beberapa peristiwa Tuhan tidak ingin apa yang dilakukan itu dilihat orang. Seperti kasus menyembuhkan orang kusta Lukas 5. Membangkitkan orang mati Lukas 8. Ketika dimuliakan di atas gunung bertemu Musa, Elia. Ini hal-hal yang rawan ini. Sakit kusta sembuh, mati bangkit. Ketemu Musa. Musa gurunya orang Yahudi. Jangan bilang-bilang. Tapi ajaibnya ya murid-murid dasar nih, maaf ya itu. Wah ngomong tuh, orang-orang ngomong hebat. Seperti kita. Nah di sini saya mengajarkan satu hal yang luar biasa saudara. Tuhan itu ternyata tidak main hipnotis. Terus gak ngomong, enggak. Dia bisa ngomong. Makanya Tuhan itu jaga diri, jaga sebaik-baiknya. Supaya orang tidak mengenal dirinya Mesias. Kepada Yohanes Pembaptis dia bilang, aku yang kamu tunggu. Kan Yohanes itu kan ngomel. Tanya tuh sama dia itu Mesias enggak sih? Atau kami menunggu yang lain? Waktu ditanya, Yesus mengatakan buta melihat, timpang berjalan. Coba kamu cari ada yang bisa bikin begini ya? Orang sakit sembuh, betul enggak? Tapi ada kalimat terakhir, orang miskin diberitakan kabar baik. Bukan orang miskin jadi kaya. Nah, ini dia. Betul enggak? Baca itu ayatnya saudaraku sekalian. Tuhan tidak menghipnotis seseorang untuk menerima dia atau menolaknya. Dia menjaga lingkungan. Jangan ngomong-ngomong ya. Jangan pamer kuasa. Kenapa? Karena orang Yahudi lagi haus. Lagi gatel mau dapat Mesias. Tapi konsep Mesias orang Yahudi itu beda. Mereka ingin Mesias yang membebaskan mereka dari kekuasaan penjajahan Roma. Mereka merindukan kemerdekaan politik. Pada waktu itu bangsa Yahudi dijajah oleh Roma. Mereka ingin negara sendiri yang makmur seperti zaman Daud dan Salomo, zaman keemasan mereka. Mereka menantikan seorang Daud yang dengan batu, gue lihat tiang mati. Nah kalau sampai ketemu model Yesus ini, wah mereka akan maksa dia jadi Mesias model mereka. Maka Yesus berkata, saudara mungkin bisa berpikir dihipnotis saja Pak. Enggak. Seperti orang berteriak salibkan, hosana, hosana. Tuhan enggak mencegah. Karena Tuhan tidak menghipnotis mereka. Berbalik, salibkan dia. Tuhan juga tidak mencegah. Tidak bisa mencegah. Nah itu kemerdekaan individu. Sekarang saudara juga. Saudara mau mengarahkan diri saudara kemana? Kalau saudara ngikutin kebenaran ini, wah saudara beruntung. Tergantung saudara. Tuhan tidak menghipnotis saudara. Makanya semua bentuk pelayanan yang sifatnya hipnotis itu pasti bukan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan menutup-nutupi itu bukan terus kita diartikan begini. Ada mujizat, jangan bilang-bilang, gak boleh. Alkitab berkata tidak boleh bilang-bilang. Oh bukan itu, konteksnya beda. Semua harus melihat konteksnya. Amin. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tiada berkesudahan.
tetes air mataku. Sungguh kau yang pedulikan, hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta kau Tuhan, selamanya ku cinta kau Tuhan. Kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta kau Tuhan, selamanya ku cinta kau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta kau Tuhan, selamanya ku cinta kau Tuhan. Sangat ku cinta kau Tuhan, selamanya ku cinta kau Tuhan.
pandang Engkau Tuhanku, terasa nyaman jiwaku. Lawatan kehadiran-Mu, teduhkan gelombang jiwaku. Pancaran kasih sayang-Mu, hiburkan susah dan keluh. Engkau air kehidupan, puaskan dahaga jiwaku. Aliran damai sejahtera, ciptakan suasana surga, menuntun arah jalanku, bawaku dekat padamu. Pandang Engkau Tuhanku, terasa nyaman jiwaku. Lawatan kehadiran-Mu, teduhkan gelombang jiwaku. Pancaran kasih sayang-Mu, hiburkan susah dan keluh. Engkau air kehidupan, puaskan dahaga jiwaku. Aliran damai sejahtera, ciptakan suasana surga, menuntun arah jalanku, bawaku dekat padamu. Pancaran kasih sayang-Mu, hiburkan susah dan keluh. Engkau air kehidupan, puaskan dahaga